Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cetek Geni. Tentunya masih bersama dengan saya Rina Prameswari dan dari sebenarnya di sini rekan-rekan semuanya. Dan yang di sana ada dan saya Budi Bintoro. Tentunya di podcast Cetek Geni. Ya. Jadi sama mana? Ya, sweetnya dari sana. Berhubung dari sana tidak ada, dari sini. Dimas Diajeng dan Netralis. Di episode kali ini kami menghadirkan narasumber yang sangat menginspiratif dan patut untuk dicontoh karirnya. Betul sekali, betul, terutama bagi para pemuda dan pemudi Tuban sendiri khususnya. Oh, nah ini disiarkan sampai ke Amerika. Iya. Siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Agus Maimun, SEMHP, selaku Ketua Umum Karang Taruna Jawa Timur. Berikan aplaus yang paling banyak untuk Kang Mas Agus. Selamat datang kembali di Tuban, Mbak. Comeback. Welcome back to Tuban. Kang Mas Agus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Rina. Iya, kesibukannya apa aja, Pak? Ya, saat ini saya lebih concern ngurusi organisasi dan usaha, tentunya basic saya. Itu Entrepreneur. Sekalian berusaha untuk 2024. Insya Allah. Menuju. Insya Allah. Itu sampai ke konek. Sudah dirancang dari tahun-tahun sebelumnya. Kang Mas Agus Siap. itu Iya. 2024 diusahakan. Saya 2030 tak usahakan terus. Usahakan apa? Jalan-jalan? Iya, seperti berat kapan saya dilakukan. Kang Mas Agus, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih, Mas. Ya, monggo. Namanya sesi pantik api. Oh. Nah, sudah tahu apa belum? Nah ini belum nih. Gimana? Rule-nya gimana? Ini jawabannya spontan, bagus. Cuma pertanyaannya nggak tajam-tajam banget. Iya. Pilihan ini ya. Iya. Pilihan. Ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih oleh Kang Mas Agus. Siap. Dan dijawab secara cepat. Oke. Langsung saja, Kang Mas Denny. Ini pertanyaan memang nggak seberapa, tapi bisa mengetahui profilnya. Iya. Ini yang bahaya nih. Siap ya? Siap. Gerakan atau pergerakan? Gerakan. Taktik atau strategi? Strategi. Peluang atau kesempatan? Peluang. Dorong atau tarik? Dorong. Dukungan atau bantuan? Dukungan. Hukum atau aturan? Hukum. Mendengar atau melihat? Mendengar. Rekan atau relasi? Rekan. Norma atau etika? Norma. Tutur atau kata? Tutur. Weh. Ini sudah bisa diketahui ya sedikit profil gambaran dari narasumber. kayak gimana ya? Kebetulan kali ya. Iya. Atau memang yang bikin pantik api sudah Itu akar sama cabang, jadi kita pilih akarnya. Akar politisi. Kadang-kadang ada yang disembunyikan. Lagi ya. Boleh. Pak Agus ini sekarang ketua Karang Taruna periode berapa? 2017 2022. berarti ini di Semoga akhir. berikutnya juga Pak Agus juga. Ya nanti dilihat ini. Saya dengar, Pak. Oh, dapat Pak, kan saya tanya. Kegiatannya apa Kang Mas sekarang? Karang Taruna Jatim ini. Karang Taruna kami relatif ini ya sebagai hub saja karena teman-teman Karang Taruna ini luar biasa. Nafas mereka itu motonya adalah kesetiakawanan. Jadi kesetiakawanan sosial itu pasti wujudnya adalah relawan-relawan, volunteer-volunteer. Sehingga kami hanya menegaskan saja bahwa posisi Karang Taruna itu adalah posisi mitra strategis pemerintah. Jadi tidak menjadi oposan, tapi posisi ya, bukan oposisi. Sehingga program-program yang dijalankan pasti bergandeng tangan dengan elemen kepemudaan yang lain bersama pemerintah. Sebagai pilar sosial tentunya. Masa lalu Karang Taruna dan sekarang ada perbedaan? Sangat. Di sisi apa itu? Dulu Karang Taruna itu mendapatkan political will dan goodwill pemerintah yang luar biasa, sehingga memang Karang Taruna identik dengan program yang top up.
dari apa dari top down ya, dari Top down. dari Atas pemerintah bawah. ke masyarakat, walaupun lahirnya dari bawah, bottom up. Tapi sekarang ini justru muncul atas kesadaran dari pemuda-pemuda untuk berkumpul, berhimpun dan berkegiatan. Ya, karena diaturnya itu melalui Permensos, maka wajahnya lebih banyak ke sosial. Tapi sebenarnya kepemudaan itu nggak bisa hanya di frame dengan sosial. Dia bisa beraktualisasi sesuai dengan ekspresi mereka gitu. Ada kebudayaan, ada olahraga. Tetapi yang pasti kegiatan Karang Taruna itu spektrumnya banyak, karena ya kita ketahui lah, pemuda ini, anak Karang Taruna ini kan pemuda. Pemuda itu modalnya semangat. Betul. Nah, karena semangat, ideal, banyak ide, sehingga spektrum mereka ya luar biasa luas gitu. Sehingga kita mengetahui ya ini salah satu case saja di mana ada Karang Taruna kuat, maka permasalahan sosial kepemudaan itu turun, dan kemudian ada hal-hal yang bisa positif dikontribusikan untuk masyarakat. Betul. Misalkan motornya desa wisata itu rata-rata pegiat Karang Taruna. Betul. Iya. Mereka ada namanya relawan untuk wisata, namanya Pokdarwis. Nah, kelompok sadar wisata itu salah satu elemennya adalah Karang Taruna. Termasuk sebelah ini. Oh iya. Besok minggu kita ke sana. Monggo Pak. Besok ya. Ini berarti panggilnya Mas ya? Mas ya. Mas Agus ini. Memang Masih gratis nih makan di mana? Selama bulan Agustus kayaknya gratis deh. Oke Mas Agus, kalau sekarang program-programnya, kegiatannya tahun ini apa ini Karang Taruna? Ya, kalau tahun ini dipersempit bulan ini, kami sedang melakukan namanya Karang Taruna Teladan Jawa Timur. Itu diikuti seluruh Karang Taruna di tiap-tiap kabupaten kota, karena sudah melalui saringan untuk menampilkan apa kira-kira yang menjadi andalan Karang Taruna di tingkat kabupaten masing-masing. Tapi kata teladan itu harusnya depannya itu kasih suri Padar ya. Kalau cuma teladan itu jadi telatan. Takutnya kan Telatan. telat. Tapi itu sudah berjalan sekarang ya Pak? Sudah. Kami ini proses untuk penjurian nanti sampai dengan bulan September Oktober, karena di situ bertepatan dengan bulan Bakti Karang Taruna. Bulan Bakti Karang Taruna itu gampangannya HUT Karang Taruna lah. Oh iya. Itu Karang Tarunanya. Saya sebenarnya pengen muat beliau sebenarnya. Tidak apa-apa. Tak kuat bener. Seputar apa ya di kuaknya itu? Oh, karirnya dong. Karena sudah tidak dilakukan lagi. Awalnya jenengan itu loh masuk ke dunia politik itu bagaimana? Saya nggak tahu ya, ini kalau dikatakan kecelakaan juga enggak. Tapi dikatakan ini hobi, itu berawal dari hobi kami berorganisasi, Mas. Awalnya di organisasi apa? Saya mulai SMP, SMA itu ikut OSIS. Ya tentunya sampai berlanjut ke kuliah. Saya mulai dari berorganisasi ekstra kampus, ya kayak begitulah kira-kira. Di era-era 98 kan banyak aktivis yang biasanya juga ikut pergerakan. Ikut. Saya terlibat pelaku sekaligus ya. Teman-teman di aktivis 98 di Surabaya pasti kita sambung sampai sekarang gitu. Nah, lepas 98 itulah kemudian kami diajak oleh salah satu teman aktivis juga gitu loh. Kenapa kita nggak di dalam politik saja kalau kita ingin merubah? Saya masih belum ngeh ya, karena untuk di politik saat itu masih jauh dari angan-angan saat itu ya. Akhirnya ya sudah, kami masuk di sayap salah satu partai, dan di PAN saat itu mulai bergabung di BM PAN, itu organisasi kepemudaan PAN. Itu tahun berapa Pak? Tahun 99. ngomong politik kok nasi batu. Tahun 99 lah. Ya, dari awal-awal reformasi. Nah, disitulah kemudian saya merasa ada lompatan karir politik saya ini, karena
saya terbiasa dididik oleh orang tua saya, oleh keadaan itu totalitas di dalam melakukan apapun. Nah, itulah kemudian terjadi lompatan. Saya di antara teman-teman itu ya saya merasa melompat gitu, bukan naik tangga tapi melompat karena saya langsung experience. Saya pernah nyalek di kabupaten salah satu dapil sini yang tidak jadi. Pernah. Itu pertama kali. Dan bagaimana rasanya ketika itu? Iya, Saya saya di mana-mana. Berarti itu kan ada yang sampai stres-stres. Awal-awal itu ya kita itu sudah menata hati, menata batin. Jadi kalau sudah kayak gitu ikhlaskan. Itu Katanya di dalam baper juga kan? Oh iya. Jadi dalam politik itu kita pelajaran pertama yang disampaikan ke kami ini, jangan pernah merasa jadi sprinter. Apa itu? Ya, pelari cepat 100 meter. Langsung. Jadilah lari maraton. Jadi diperlukan endurance yang kuat. Oke. Iya. Nasihatnya bagus. Jadi kalau baru betul pintu terus balik lagi itu, Itu siapa tadi? Arti ngorek malah kekorek. Sudah dibuka di awal. Ini kan aku ya artinya ini dengan. Jadi awalnya kan perubahan tuh. Iya. Yang berubah. Tapi banyak kan itu yang berubah itu pada dirinya sendiri. Gimana ini? itu tidak bisa dipungkiri ya. Tetapi setidaknya capaian politik itu ya bergantung pada civil society. Civil Ya, society. memang kita harapannya ideal masuk ke politik, tapi sistem yang terbangun di politik hari ini perlu dibenahi. Sistem. Ya, dan proses itulah yang kemudian kita tidak boleh berpangku tangan. Tetapi kalau proses itu kita tidak sabar dan politik itu cenderung kita abaikan, yakinlah politik akan masuk ke relung-relung kehidupan kita. Wah, politik yang harus masuk ke Cara, Pak. Nah, kita kan sudah belajar etikanya, Bu. Oh iya. Lo keliru apa itu? Praktiknya lagi etika. Oh, iya. Orang ini etikanya disini, makanya mau notok disini. Terus Pak Agus kan pernah gagal di legislatif Iya, pertama iya. kali itu Iya, gagal. iya. Habis itu apa? Menang itu di provinsi apa di provinsi, Langsung provinsi. betul. gagal di Saya daerah. gagal daerah malah menang provinsi. Wah, ini benar. Nah, tadi kan ada ya taktik atau strategi. Iya. Diambilnya adalah strategi. Strategi. Nah, strategi waktu itu sampai menang gimana? Ada perbedaan nggak? Ada dong. Kultur dan kebiasaan dalam politik aja saya yang mengalami mulai 99 2004 ada 5 kali pemilu ini selalu ada hal yang baru, perubahan namanya voting behavior ya, perilaku politik. Ya, perilaku masyarakat dalam berpolitik ini berubah, sama sekali berubah. Dulu 99 itu partisipasi masih ada sehingga orang tidak didorong berpolitik itu dengan politik uang, Ada tapi kesadaran ya baru bagi euforia 98. Nah, itulah kemudian kita mengalami masa yang di satu sisi experience, pengalaman kami pertama kali, di satu sisi lagi kita dihadapkan pada hal-hal baru, sehingga strategi kita itu ya bergantung pada tujuan kan. Politik itu adalah alat. Nah, nawa itu yang besar itu kemudian mendorong gerakan kita. Kalau tadi gerakan kita, ya gerakan kita untuk selalu fokus pada goalnya politiknya apa, mau kita jadikan apa. Kalau politik itu tujuan ya gampang capek, gampang baper, gampang apa ya? Ya kayak begitu. Ceklek lah kira-kira. Ya. Nah, kan Mas tadi dikatakan, ada selalu perubahan, terutama juga pada pemilih kan, pemilih behavior atau perilaku itu. Betul. Nah, jenengan melihat gitu sampai tahun 2009 katakanlah, apa wae yang menyebabkan mereka pemilih itu berubah? Ya perubahannya semakin, mohon maaf ya, ini kalimat kita sesama ini semakin brutal, semakin barbar. Ini juga karena mungkin imbas. Karena masyarakat itu juga tidak sesuai dengan ekspektasi, perilaku elit di dalam berpolitik ini tidak sesuai harapan, sehingga ada balas dendam. Ini kan masyarakatnya tidak boleh disalahkan. Perilakunya itu bergantung pada elit. Tetapi
kita juga harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Kalau kita pengen baik, walaupun tidak bisa politisi yang seabrek begitu kemudian digeneralisir gitu kan. Betul. Nah, makanya saya katakan politik itu sesuatu yang mulia. Oke. Tapi kalau politik itu hanya kegaduhan di tingkat elit, pasti kita capek. Oke. Nah, maka yang meniatkan tidak capek itu ya kita mau apa atas politik itu. Toh kita menghujat politik macam-macam, di satu sisi ada apa-apa kita juga curhatnya ke politisi kan, sebagai produk yang ya menghasilkan banyak aturan yang mengatur mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya diatur oleh politik. Nah, tadi ada nih, aku pengen ngejar sedikit lagi. Ya, Apa itu? Ada ngejar kan ya? Nah. Nah, tadi dikatakan bahwa rakyat kira ora iso disalahke kan. Ya. Lah menurut jenengan ada border nggak itu? Ada border atau ada skat nggak antara yang dipilih dan yang memilih? sangat ada. Itu semua kayak telur dan ayam, nggak ada selesainya. Karena yang dibahas itu selalu perilaku politisi, tapi perilaku masyarakat nggak pernah itu dibahas, kemudian diteliti, kemudian harus apa. Ini kan harus ada moral force, agamawan macam-macam terlibat semua. Karena politisi itu produknya bukan hanya untuk 1-2 golongan, tapi semua. Jadi kesadaran itu ya dibangun atas dasar kebersamaan. Tadi betul yang dibilang kesetia kawanan. Nah, iya. Ini berarti bukan ke Weber tapi ke Durkheim. Iya. Bagus, berapa periode di provinsi? Saya 2 periode, ya 10 tahun ya, 10 tahun alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengabdi selama 10 tahun itu. Habis dari provinsi mungkin nanti ke RI nih. Ya itu nanti keadaan situasi dan seterusnya yang menjadikan kita ini mau menentukan ini atau apa. Kita punya hitung-hitungan. Iya. Salah satu faktor itu katakanlah ke DPR RI apa kayak? Ya, tadi kan peluang. Oh iya. Peluang, strategi, dan lompatan. Nah, tadi kan ada peluang dan kesempatan. Kalau peluang itu memang memang ada langsung dijebret gitu. Tapi kalau kesempatan biasanya kita sendiri yang bisa menciptakan kan. Seperti itu. Nah, itu. Kang Mas Agus berarti pinter. Karena tadi beliau bilang mendengar apa melihat? Melihatnya apa? Peluang. Pantai apa ini mau waduh haji. Sudah melihat. Gambarannya sudah. Bocor. Bocor nanti mau kedok-kedok. Terus Agus ini juga sukses di bidang olahraga. Apa itu ketua apa? Ketua Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Sejatim ya Pak ya? Karang Taruna politisi saiki Ini dijelaskan Ketua API. karena olahraga ini Baru. masih banyak yang belum tahu. Di Indonesia sendiri olahraga apa, pakai apa dan sebagainya kita belum tahu. Jadi olahraga dari mana? Terus itu Seperti cara apa mainnya itu? gimana? Cara mainnya. olahraga ini lahir pertama kali dari Jerman. 1800-an lah kira-kira ya. Di ujung 1800 ya, abad 19. Itu bola tangan sangat familiar, dan bola tangan ini atau handball kalau luar negeri itu olahraga yang mulai dari Olimpiade sudah dipertandingkan. Tapi di Indonesia, di Asia itu, terutama di Indonesia itu relatif baru karena baru ada yang membawa ke sini. Masanya tahun berapa itu di Indonesia? Kalau di Indonesia baru 2 periode ini, dari 10 tahun terakhir ya. Ini olahraga lama tapi baru bawa ke Indonesia telat gitu loh. Nah, bahkan kalau kelahirannya lebih lama handball daripada futsal. Ya. Tapi masyarakat lebih familiar yang futsal daripada handball. Kalau manuver dan ini gerakannya itu sebenarnya nggak kalah menarik karena ini pakai tangan, hampir sama kayak basket, ya, lempar tangan begitu, tetapi masuknya itu bukan di ring, tapi di gawang seperti bola, seperti futsal. Oh, itu berarti kakek moyang kita sudah ada, gitu. Makanya ada lempar bola sembunyi tangan. Oh begitu. Lempar bola sembunyi tangan. Terus bolanya kalau sudah dilempar, ya akhirnya kita cuci tangan. Iya tak? Karena olahraga ini kan sangat asing bagi kita. Iya. Di
Di Tuban sendiri belum pernah kan ada pemenang. Ya, Oh, iya, iya. ini di Tuban ada, itu juga sebenarnya yang bawa teman-teman olahraga, karena kami ini hanya meneruskan dulu. Ketua Jawa Timur, ketua umumnya itu Prof. Made. Prof. Made itu salah satu guru besar di UNER, maka jaringan yang membawa itu biasanya guru-guru olahraga yang alumni UNESA. Ya, dari Prof. Made UNESA. Dan kami menggantikan beliau. Hari ini kami melakukan percepatan. Tuban salah satu yang mengirim di Porprov kemarin di Jember, ya, dan pemenangnya malah Bojonegoro, bukan Surabaya. Pemenangnya se-Jawa Timur. Sebentar lagi kami mohon doa restunya. Kami akan melakukan kejurda Piala Gubernur untuk menghadapi kejurnas, karena kejurnas itu nanti akan jadi ukuran prapon dan pon Aceh Sumatera Utara. Jadi kami sudah membuat rencana kerja begitu sampai dengan pon di Aceh dan Sumatera Utara. Ya. Kalau di itu kan atletnya berapa, Kang Mas? Atletnya yang menonjol yang putra ya. Jadi kalau satu regu satu squad itu kan 18. Jadi pemainnya 6, tapi biasanya ada cadangan macam-macam, biasanya menyiapkan satu tim itu lah Sampai 18. 18 orang ya. Tapi yang masuk 6. Kenapa kok cewek nggak tertarik itu? Loh, malah cewek dong yang banyak. Iya, cewek. Cuma jadi Tapi yang lebih menonjol kekuatan gininya paling yang cowok. ya, makanya ada putra-putri. Kebetulan pon di Papua itu hanya satu nomor yang indoor. Nanti insya Allah di Aceh ini atas permintaan tuan rumah dan PB Abdi itu akan pertarungkan 6 nomor. Jadi indoor putra putri, outdoor putra putri, dan beach. Jadi Beach. pantai. Jadi beach. Di Ya. pantai. Mainnya di pantai tuh, Pak. di pantai, ya di pantai. Ah, iya, seneng. Ya. Sing pantai biasanya. Makanya saya suka yang cewek. Ada bola voli pantai, ini ada handball pantai ya. Bola pantai. Maksudnya kan bentuk bola. Bola voli pantai ning gone Bumi Wali. Serunya sama ngendi. Wah, Tapi kan enggak apa-apa, kita kan belum tahu. pakai iku. Ya. Wong aku ngomong bola voli kok dene kostum. Lah iya. Ya. Antusiasmenya bagaimana untuk Sampai sekarang ini. Terutama ini ya, karena ini diajarkan di sekolah-sekolah. Popda juga sudah. Kalau di Surabaya justru antusiasmenya cewek-cewek yang banyak. Di sekolah-sekolah SMA di Surabaya, di kota-kota besar itu sudah sangat familiar. Maka kalau di Indonesia ya pertarungan kuatnya Jawa Timur melalui persaing kuatnya itu ya Jakarta sama Bandung. Artinya DKI sama Jabar. biasanya netizen itu juga bertanya loh Kang. Iya. Ya iya, wis politisi, wis Karang Taruna kok nunggune atlet bareng ki ngopo to jenengan ki ngopo gitu. Ya. Juga pengusaha sukses loh. Saya pengusaha. Pengusahanya nanti Itu dulu. kenapa kok itu? Kita bahas atlet. Diambil gitu. Ya, yang pertama saya tadi sampaikan hobi saya berorganisasi. Oke, Dan iya. organisasi yang nirlaba tentunya banyak kan organisasi yang nirlaba seperti Karang Taruna, seperti Bola Tangan. Ini bukan hanya aktualisasi, kami ingin ya merubah sesuatu itu yang paling dimungkinkan lewat organisasi. Yang formal ya, Misalkan kami ingin menjadikan atlet itu nanti juga berimbas pada mungkin ada atlet yang masuk di kuliah, dia punya prestasi dia ini. Tapi lebih pada pembinaan atlet itu juga bagian dari apa yang kita ingin dambakan, bahwa kami ini kayak gini. Kita bicara tidak nasional, Jawa Timur ya. Jawa Timur hari ini dengan 40 juta penduduk di Jawa Timur kurang lebih itu 67 hampir 70% itu anak muda loh.
Nah, itulah kemudian orang mengatakan bonus demografi. Tapi apa artinya kalau anak muda yang lebih besar jumlahnya itu tidak mau ada penyaluran atau aktualisasi? Pasti bukan bonus. Iya. Nah, kita ingin berbuat. Ini bukan masalah politisi atau nggak politisi. Ini adalah kesadaran kami. Karena ini juga meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya gitu. Betul. Nah, yang tidak sedikit yang harusnya kita buat. Ya kalau kita mau zona nyaman ya buat kumpul keluarga lah kira-kira begitu. Jangan nggak ada capeknya nih. Capek itu akan enjoy ya, kan hilang, akan hilang kalau sudah ada goal yang mau kita raih. Ya karena hobi itu tadi. Iya, hobinya berorganisasi. Jadi kalau memandang Tuban kayak gimana sih? Tuban saya Kan kembali nih kemarin tadi kan awal-awal sampai nek balik. setelah keluar pada Tuban ini masih perlu gerakannya ini. Masih perlu. Sangat perlu. Bahkan berapa persen nih? Ya, Ya, Tuban ini DNA kita ini banyak tokoh besar. Oh, iya. DNA kita ini banyak pejuang-pejuang, tokoh-tokoh besar. Nah, hari ini kalau Tuban itu tidak membawa keluar dengan bendera Tubannya, orang-orang yang punya ketokohan itu menyalahi kodrat DNA kita. Gitu. karena mendukungnya kemarin juga ini yang muda gitu. Yang tua-tua itu TKO. bukan KO saja ya, TKO total knock out gitu. Iya. Seperti itu. Wah, kalau itu ceritanya panjang. Karena kan ini kan tadi pembahasannya kan selalu pemuda. Iya, Siap, betul ya pemuda. Perlu dorongan keras. Perlu. Kenapa itu? Ya tadi aku udah milih dorongan masalahnya. Dorongan bukan tarikan. Bukan tarikan. Bukan tarik, dorong. Mendorong sangat menarik itu secara filosofi kita lebih proaktif mendorong. Ya. Mendorong. Kalau tarik itu bisa jadi yang ditarik tidak mau. Kalau Tapi kalau mendorong itu orang yang sudah mau tinggal kita perkuat energinya. So, ya, kan sangat make sense kok. Iya, memang mendorong ya. Iya, mendorong. Karena kalau tarik itu hanya di air keruh. Ya. Mancing, iya. Mancing kan gitu. Iya. Belum tentu ketika tuh. Dorongan semacam apa kalau anak-anak Tuban ini? Ya, biar. Pendidikan. Ya begini. Jadi fitrah anak muda itu sebenarnya tidak perlu sampai kemudian meminta sesuatu yang lebih, perlu difasilitasi saja untuk aktualisasi mereka. Makanya saya selalu katakan pada Mas Bupati kalau di Tuban ini dalam berbagai dialog itu ya anak muda itu perlu diperhatikan karena energi besar masyarakat hari ini kalau anak muda itu selesai. Saya sebut tadi persentasenya kan sudah melebihi 67%. Iya. Kalau persoalan pemerintah itu memfasilitasi yang 67% ini, insya Allah sesuatu yang produktif, bonus, surplus itu bisa didapatkan. Tapi kalau kita tidak siap sebagai pemerintah daerah untuk memfasilitasi, memberikan ruang, itu kira-kira yang terjadi sebaliknya, bisa tidak bonus tapi defisit, bisa tidak jadi bonus tapi bencana, bisa tidak jadi kekuatan tapi malah menjadi permasalahan atau kelemahan. Dengan adanya industrialisasi Tuban bagaimana, Kang? Dorongan Pak Agus gimana? Iya. Kan suka mendorong Pak Agus. Nah, kalau bab industrialisasi saya udah panjang ya, berbagai ruang publik saya diskusi, memberikan pandangan. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita ciptakan karena industri itu dipersiapkan jauh hari. Kalau misalkan ada industrialisasi, nggak mungkin dong segonjong-gonjong atau tiba-tiba langsung muncul industri, kan pasti ada proses. Iya. Proses itulah yang kemudian kita perlu link and match dengan industri ini ya. Dan pendidikannya juga sama. Kalau ada industri misalkan migas di sini, kebutuhannya misalkan ada shutdown, ada yang spesifik sekarang ini yang inginkan oleh industri itu kan keahlian yang spesifik. Ya kita akan tunaikan atau akan persembahkan suplai dari sisi pendidikannya jurusan yang memang dimaui oleh industri ya. Jangan sampai nanti industri hanya migas, kita masih pakai jurusan tata boga gitu, atau tata buku lah gitu. Kalau tata boga itu kan entrepreneur ya. Tata buku ya. Makanya sekarang bagi anak Tuban bersiap-siaplah untuk sukses. Iya. Iya.
Dan saya udah pernah itu bicara sama decision maker lah, baik pemerintah maupun stakeholdernya industri, bahwa Tuban untuk era industrialisasi ini tidak boleh jadi penonton. Maka ini tahapan yang kita lakukan. Satu, sebagai corporate responsibility-nya, tanggung jawab perusahaan itu dimulai dari hulunya, jangan hilirnya. Ya, membantu di sektor pendidikan. Open juga, ini loh yang kita maui. Misalkan bidang A, B, C, D, berarti seluruh pendidikan baik negeri maupun swasta, kalau pengen mensuplai atau taruhlah gitu ada kebutuhannya berapa, disuplai dari mana saja, apa keahliannya, itu sedang harus kita persiapkan. Iya, betul. Di Jawa Timur ada program namanya SMA Plus. Itu kan plusnya itu vokasional. Vokasional. Nah, apalagi kita ada SMK. SMK itu malah justru outputnya adalah udah terapan. Kalau vokasional yang 3 bulan 4 bulan itu kan SMA Plus itu kan mudah saja. Tapi keahliannya ya keahlian yang grade-nya masih di bawah madya misalnya. Ya, itu kita semua persiapkan. Maka antara pemerintah dengan pihak industri dalam ini corporate itu harus saling terbuka. Sinergi. Oke, you butuh apa? Perusahaan akan menyampaikan ini yang kami butuhkan. Kabarnya ada 40.000 yang presentasikan kemana-mana. Kalau ada satu industri ini butuh 45.000 atau 40.000. 40.000 itu bidang apa? Nah, kalau misalkan untuk mencetak bidang madya itu cukup 4-6 bulan, artinya ini tidak perlu sampai kita ini gopo-gopo apalagi terlambat, bisa ada waktu. Nah, fasilitatornya perusahaan dari awal. Itulah kira-kira pandangan saya. Terima kasih. Ini mungkin ada closing statement tak? Closing statement ya. Oh iya, oke. Iya. Padahal Aku sih pengen ngorek-ngorek. padahal pembicaraannya bagus. Oh iya. Ini closing statement untuk ini Dimas Diajeng lah. Pemuda Tuban, karena salah satu orang survive di Jawa Timur ternyata orang Tuban. Silakan Pak Gus, dorongannya Pak Gus gimana? Closing statement. Oke, baik. Saya Pesan-kesannya. terima kasih sama Detik Geni diberi ruang untuk menyampaikan pada masyarakat terutama pemuda Tuban ya. Dimas Diajeng netralis. Luar biasa. Ya, saya dalam hal ini mengajak kepada teman-teman muda bahwa leluhur kita ini leluhur pejuang, leluhur yang DNA-nya ini memang petarung. Kita jangan sampai terputus dengan apa yang sudah dikerjakan oleh para leluhur kita, oleh nenek moyang kita di Tuban ini, dan itu diakui bukan hanya Nusantara tapi sampai dunia, kira-kira begitu. Nah, saya mengajak pada seluruh masyarakat Tuban, terutama pemudanya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Insya Allah sekarang pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu menginginkan ada sesuatu yang dikerjakan oleh pemuda-pemuda ini. Nah, pemuda sudah bisa menyampaikan atau melakukan aktualisasinya. Pemerintahlah yang akan memfasilitasi dan memberi ruang untuk beraktualisasi. Amin. Luar biasa. Merubah lirik juga sebenarnya. Dari lagu. Nenek moyangku seorang petarung. Iya. Silakan Diajeng. Betul sekali. Terima kasih banyak atas kesan dan pesannya Kak Mas Agus. Nah, itu Dimas Diajeng bagi para pemuda khususnya di Tuban ya. Jadilah pemuda yang fighter atau petarung. Jangan jadi pemuda yang pecundang, apalagi sampai menjadi kaum rebahan. Karena ada perusahaan yang sudah mulai terbuka. Iya. Nah, itu yang penting ya. Kalau mau ikut bergabung di corporate silahkan. Kalau yang mau menciptakan usaha sendiri silahkan.
semuanya terbuka. Iya, pemerintah memberikan ruang dan fasilitas untuk mengaktualisasikan keahlian dan kemampuan Dimas Diajeng dan Netralis, terutama para pemuda dan pemudi di Kabupaten Tuban ini. Oke. Tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis. Izinkan saya Rina Prameswari dan Denny Sumira di sini. Dan saya Budi Bintoro. dan narasumber kita Kang Mas Agus Maimun. Terus saksikan podcast Cedek Geni. Sampai jumpa.